Ada 5 topik hot agar kamu asyik dan seru ngobrol sama bule-bule Eropa. Hanya saja kemungkinannya kamu tidak berminat dengan topik-topik ini. Apakah itu? Yang pertama, topik budaya. Banyak dari kita yang merasa budaya kita lah satu-satunya yang paling baik, yang paling bernilai tinggi. Kita tidak mau tahu budaya lain. Iya sih, kadang-kadang kita memang suka ketawa-ketawa geli kalau lihat bule-bule yang lucu-lucu atau yang berlagak bego dengan budaya-budaya kita. Atau kita gampang terkagum-kagum sama bule-bule yang bisa bahasa kita, apalagi bahasa daerah kita. Kita akan gampang tersanjung dengan itu. Tapi habis itu sudah, untuk mencari tahu kenapa kita begitu dan kenapa dia begitu, itu mungkin kita tidak terpikir untuk cari tahu. Mana urus lah ya. Topik yang kedua adalah traveling. Konon, kebiasaan traveling itu memang katanya tumbuh dari budaya bangsa Eropa yang ingin get away, ingin keluar dari kehidupan mereka yang sudah modern dan serba tembok. Karena mereka kebanyakan kota-kotanya itu kota-kota industri. Mereka ingin melihat alam terbuka dan orang-orang yang masih hidup secara tradisional. Makanya ini agak sulit kita pahami dan akan sulit kita minati. Karena kalau kita justru sebaliknya. Kita kebanyakan masih di dalam masyarakat tradisional. Walaupun kita tinggal di kota-kota besar, tapi kehidupan kita kebanyakan masih tradisional. Kita sebenarnya masih menjalani kebiasaan-kebiasaan tradisional. Dan kita ingin, kebanyakan dari kita juga justru ingin hidup di kota. Memang banyak dari kita yang suka jalan-jalan, tapi masih sedikit sekali kita yang tertarik untuk traveling. Traveling dan jalan-jalan itu dua hal yang berbeda. Bedanya mulai dari cara berpikir, mulai dari mindsetnya, tujuannya, hingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ketika traveling dan ketika jalan-jalan itu beda. Tapi memang tentu ada kesamaan-kesamaannya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang apa perbedaan dan kesamaan traveling dan jalan-jalan, bisa lihat di kianamorete.com. Link di bawah ya. Semoga sekarang sudah ditulis. Yang ketiga adalah topik-topik tentang kegiatan-kegiatan outdoor. Orang-orang bangsa-bangsa Eropa itu cenderung memang suka back to nature. Mereka suka dengan udara segar. Bahkan ketika mereka ngopi-ngopi, mereka suka duduk di luar atau di outdoor. Di akhir pekan mereka suka hiking dan sangat suka jalan kaki. Sementara kita kan mungkin karena kita sering kegerahan, kalau di luar panas, kering, berdebu. Jadi suasana outdoor itu bayangan yang kurang menyenangkan buat kita. Itu kurang enak bagi kita. Malah serasa menyiksa, ya kan? Kita mau ruangan yang sejuk, kita suka mall-mall yang nyaman untuk duduk-duduk, dan mungkin kita malu jalan kaki. Baru-baru saja ini mungkin kita suka kegiatan yang outdoor setelah corona. Itu pun hanya sekedar piknik, belum merupakan kebiasaan buat kita. Topik yang keempat adalah ngobrol tentang sains dan teknologi. Memang ini bukan sesuatu yang umum untuk dijadikan topik pembicaraan atau topik obrolan. Apalagi untuk PDKT, untuk pendekatan. Bahkan kemungkinan besar orang yang suka sains dan teknologi malah adalah tipe orang-orang yang tidak suka mengobrol. Pertama karena kepribadiannya memang mungkin, memang apa istilahnya, geeks. Nerd atau apalah ya. Kalau dulu kita kenal orang-orang yang kutu buku, sekarang apa ya istilahnya, kutu komputer. Yang jelas orang-orang begini tipe yang kurang bisa bersosialisasi memang. Dan mungkin pada dasarnya mereka juga sudah berasumsi bahwa kita mungkin akan merasa tidak tertarik atau akan menjadi bosan untuk ngobrol tentang ini sama mereka. Atau bahkan orangnya sendiri itu yang membosankan. Jadi orang-orang begini, orang-orang yang suka sains dan teknologi, kalau mereka pas dapat orang yang bisa paham dengan obrolan yang beginian, itu si dia bisa terkesan sampai ke ubun-ubun sama kamu. Sayangnya memang sedikit sekali orang yang berminat dengan yang ini. Mungkin kita bisa pura-pura berminat, tapi orang yang pura-pura kan biasanya tidak bisa lama-lama pura-pura. Pasti akan ketahuan, pasti akan kelihatan bahwa kita hanya pura-pura karena rasa bosan itu kan susah untuk ditutupi. Yang kelima adalah tentang komunitas. Orang-orang bangsa Eropa kan umumnya tergabung dalam komunitas-komunitas tertentu. Komunitas-komunitas itu terbentuk dari kesamaan hobi atau habit. Karena kan sejak mereka kecil atau sejak di sekolah dasar, mereka itu sudah digali bakat dan minatnya. Dan mereka dibebaskan, bahkan difasilitasi untuk mengembangkan diri di bidang apapun yang mereka suka. Akhirnya sampai dewasa, mereka jadi terbiasa untuk mencari dan membentuk komunitas-komunitas. Makanya kemudian tumbuh komunitas-komunitas seperti komunitas otomotif, komunitas vegan, komunitas pecinta lingkungan hidup, pecinta musik, komunitas olahraga tertentu, komunitas band. Walau mungkin band yang
sebatas tampil di kafe lokal dan komunitas-komunitas lainnya. Nah, kalau mereka ini menggunakan aplikasi dating, mereka tentu akan semangat mengobrol tentang apa-apa yang sehubungan dengan komunitas yang mereka minati. Hanya saja, besar kemungkinan kita akan tidak begitu berminat atau tidak tertarik untuk mengobrol tentang apa-apa yang mereka minati. Apalagi tertarik sama komunitas mereka. Bahkan mungkin saja kita malah akan merasa sebel kenapa dia menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk komunitasnya itu. Apalagi kalau gara-gara itu mungkin dia akan chat kita kadang-kadang tidak dibalas secepat kilat. Selain kelima topik ini, masih ada topik-topik lainnya, seperti topik tentang filosofi dan kehidupan, tentang bisnis dan ekonomi, dan yang lain-lain. Kalau kita perhatikan topik-topik ini, memang agak berat ya kalau mau dijadikan obrolan. Mungkin memang agak tidak terbayangkan bagi kita untuk mengobrol tentang hal-hal seperti ini. Kok rasa-rasanya seperti seminar atau seperti anak kuliahan. Karena ya kita kan kebanyakan hanya suka hal-hal yang ringan-ringan saja. Banyak dari kita yang dididik di sekolah itu dengan didikte kan. Jadi akhirnya kita malas mikir yang berat-berat. Maunya ya guru kasih tahu saja apa yang kita perlu pelajari, apa yang kita harus tuliskan, habis itu selesai. Tinggal dihafalkan kalau ulangan. Pokoknya nggak usah mikir lah. Ini akan menjadi keluhan dalam dunia kerja. Tapi juga dalam dunia percintaan, ini kemudian menjadi masalah juga. Di dalam dunia kerja saja kita nggak mau susah-susah, apalagi dalam dunia percintaan kan kita mau yang ringan-ringan saja. Kita ingin hubungan itu berjalan secara otomatis saja. Yang penting chatting setiap hari. Kalau kita kirim chat harus cepat dibalas. Itu saja. Makanya kita akan sulit untuk membedakan yang chat setiap hari itu bule serius atau yang ujung-ujungnya duit. Kalau ada yang membingungkan tinggal tanya sama Kian Amorete, ya kan? Oh ya, mungkin sedari tadi kamu menunggu topik hot yang satu itu. Tahulah ya, kalau ngomong tentang bule, banyak orang yang umumnya pikirannya ke urusan yang hot-hot itu. Seakan-akan yang namanya bule itu pasti identik dengan perbuatan-perbuatan yang tak bermoral. Karena itu ada beberapa bunga yang dikontak sama bule-bule yang ngajak chat hot-hot, diajak ngobrol yang mesum-mesum, dan mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Banyak bunga yang merasa jijik sih sebenarnya, tapi mereka takut menolak. Nanti katanya si bule kabur. Tidak bisa disangkal memang bahwa ada banyak bule yang begitu. Saya tidak menyangkali itu. Memang ada banyak. Tapi kan bukan bule saja yang begitu. Orang-orang Timur Tengah juga begitu. Bahkan orang-orang Asia juga begitu, bahkan orang-orang kita juga banyak yang begitu, ya kan? Karena yang begitu itu, perbuatan yang seperti itu kan tidak tergantung pada orang itu bangsa apa atau agama apa. Itu soal niat dan tujuan orang itu secara individu, soal karakter atau soal moralnya dia, soal karakternya dia dan soal kepribadiannya dia. Makanya saya tidak memasukkan itu ke dalam daftar topik ini. Karena topik hot satu itu secara umum tidak dijadikan sebagai bahan obrolan. Bule yang sopan dan berkualitas, itu umumnya tahu bahwa pembicaraan seperti itu adalah tergolong pembicaraan vulgar. Bule yang sopan, yang baik, dan yang serius itu, mereka tahu pembicaraan-pembicaraan vulgar itu tidak sopan dibicarakan sama perempuan. Apalagi lewat internet. Jadi kalau ada yang begitu sama kamu itu red flag, itu tanda bahaya. Nah, kembali ke topik yang tadi. Tentu saja bukan berarti setiap kali kita mengobrol, kita ngobrolin topik-topik berat-berat tadi itu, yang 5 itu. Jangan-jangan kamu mentang-mentang sudah menonton video ini, lalu kamu hanya mau bicara topik yang berat-berat, biar terkesan smart dan berkualitas. Bukan gitu juga, Esmeralda. Tetap saja kita butuh obrolan-obrolan yang ringan. Tapi kalau kita mau hubungan yang naik level, kita mau hubungan itu menjadi lebih dalam, itu dibutuhkan topik yang lebih berisi. Sama lah seperti makanan kan. Makan donat itu memang enak. Bolehlah sekali-sekali. Tapi kalau setiap hari cuma makan donat kan, tubuh kita akan jadi lemah. Itu nggak bagus buat kesehatan. Itu tidak sehat. Tapi juga sebaliknya. Kalau misalnya bagi kita makan besar itu makan kari ayam, makan gudeg, nasi padang, bolehlah. Itu memang dibutuhkan. Makan besar, makan yang berat. Tapi kalau setiap hari, pagi, siang, malam, kita makan makanan yang besar-besar, makan yang berat-berat begitu, itu juga tidak sehat kan? Jadi, pintar-pintarlah untuk melihat. Ada saatnya kita mengobrol yang ringan-ringan saja. Hai, how are you? Kamu makan apa hari ini? Aku masak masakan istimewa hari ini. How was your day? Kemudian ngobrol yang ringan-ringan tentang kejadian-kejadian yang lucu-lucu, atau mungkin cerita tentang teman-teman, tentang keluarga, atau mungkin sekedar berbagi video-video lucu atau meme-meme lucu.
Tapi kan kalau begitu-begitu saja setiap hari, yang kita mau dengar hanya yang manis-manis, hanya I miss you, I love you, rasa-rasanya akan sulit PDKT itu naik kelas atau bertahan lebih dari 3 bulan. Kalaupun ada yang bertahan, jangan-jangan itu hanya bule modus, nanti mungkin ujung-ujungnya hanya duit. Obrolan-obrolan yang ringan-ringan bisalah sebagai sapaan-sapaan awal atau sebagai selingan kalau kita tidak punya bahan lain. Kalau kita tidak bisa diajak untuk mengobrol hal-hal yang berat-berat, ya jangan heran kalau si dia jadi ilfil atau bahkan ghosting. Pernah ada bunga yang berkomentar begini, kenapa sih bukan si bule saja yang mencari topik yang menarik buat kita? Kenapa sih harus kita yang repot-repot? Kenapa harus kita yang mencari topik yang menarik buat si bule? Kenapa sih kita yang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa bukan mereka yang belajar bahasa Indonesia atau bahasa kita? Kita kan juga punya harga diri. Jangan mentang-mentang mereka bule, lalu kita yang harus berusaha ini itu untuk membuat mereka tertarik sama kita. Iya sih, memang itu betul. Mereka yang seharusnya belajar tentang budaya kita dan bahasa kita. Mereka yang seharusnya berusaha mencari topik yang menarik buat mendekati kita. Mereka yang seharusnya mencari cara untuk mengerti kita, untuk paham kita. Mereka yang seharusnya melakukan ini itu biar kita tertarik sama mereka. Betul, itu benar sekali 100%. Hanya kita kan tidak bisa menyuruh orang. Dan lagi pula kenapa saya menganjurkan ini, karena yang pertama, karena konten ini saya buat kalian, buat para ladies yang ingin mencari pasangan bule. Kalau saya tujukan ini buat para bule-bule, tentu saya juga akan menganjurkan mereka untuk belajar bahasa Indonesia, untuk mempelajari budaya kita, untuk cari tahu apa yang menarik buat kita, dan lain sebagainya. Ya kan? Yang kedua, bule-bule yang tertarik sama wanita Indonesia, umumnya memang sudah tertarik sama budaya kita, dan sudah tertarik juga sama bahasa kita. Bahkan mereka tertarik dengan segala apa yang ada sama kita. Mereka tinggal mencari seseorang yang cocok. Dan untuk mencari kecocokan itu dimulai dari obrolan-obrolan, dari mengobrol sama kita. Dan untuk mengobrol itu, kita perlu mencari tahu apa yang mereka minati supaya kita bisa nyambung dan bisa klop sama mereka. Gitu loh, ladies. Makanya kita juga perlu melebarkan wawasan, menambah pengetahuan, mempelajari apa-apa yang mereka minati supaya kita bisa nyambung dan bisa klop dalam pembicaraan itu, dalam obrolan-obrolan itu. Karena kan misalnya mereka suka ngobrol apa, lalu kita tidak tertarik, bagaimana mungkin pembicaraan itu bisa berlanjut. Yang ketiga, untuk membangun relationship yang berhasil, itu memang dibutuhkan usaha dari kedua pihak. Dan ini berawal memang dari mindset. Kalau kita mindsetnya bahwa mereka yang harus begini dan begitu, kenapa harus aku yang selalu begini dan begitu? Perhatikan saja orang yang berpikir seperti ini, jarang sekali yang bisa membangun hubungan yang membahagiakan. Jangankan untuk membangun hubungan yang membahagiakan, untuk bertahan lebih dari 6 bulan saja, mungkin barangkali akan sangat sulit bagi mereka. Pasti akan terjadi konflik. Karena itulah, ladies, memang tidak akan banyak orang yang berhasil dalam pencarian ini. Makanya saya selalu mengingatkan buat kamu para ladies yang mau berusaha lebih, yakinlah, percayalah, itu sudah modal yang sangat besar. Sebab lihat saja di kiri kananmu, tidak banyak kok orang yang mau berusaha lebih. Jadi buat kamu-kamu yang mau berusaha lebih sedikit saja, itu sudah membuat kamu menonjol daripada yang lain. Karena itu jangan pernah lelah. Percaya saja Tuhan itu tidak buta dan Tuhan tidak pernah tidur. Nah, begitu dulu ya ladies. Semoga bermanfaat. Salam dari Jermannya. Cus!